Parah ini mah parah hitungannya, udah rugi duit. Ini KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme ya. Nepotismenya ada nggak tuh? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang luar biasa nih, Erick Thohir. Itu ketua PSSI yang baru dan dia juga menteri BUMN. LK Indonesia Law Firm adukan Erick Thohir dan Garibaldi Thohir ke KPK terkait dugaan tipikor saham GoTo Telkomsel. Ya, adukan aja dulu, masalah ditindaklanjuti atau enggak itu urusan nanti sih ya. Cuman gua ngelihatnya KPK kalau udah berkaitan sama para menteri ini kayak gimana gitu ya. Nggak tahu juga gue. Kenapa, lebih kita baca dulu ya guys. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Nggak ditindak. Ini kita baca ya. LK Indonesia Law Firm menerima surat kuasa khusus dari LSM Konsumen Cerdas Hukum, LSM KCH, perihal aduan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pembelian saham GoTo yang dilakukan oleh salah satu BUMN PT Telkom, yang diduga merupakan perbuatan melanggar UU Tipikor, Undang-Undang Tipikor. LSM KCH melampirkan bukti awal dugaan tipikor ini dalam surat aduannya dan menunjuk LK Indonesia Law Firm selaku kuasa hukum karena LK dikenal sebagai firma hukum yang tegas, vokal, dan penuh integritas. Terlapor dalam dumas ini adalah Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Garibaldi Thohir selaku Komisaris GoTo, dan adalah kakak kandung Erick Thohir. Waduh, iya ya. Enak ya kakak adik bisnis gitu ya, yang satu menteri. BUMN-nya rugi tapi mereka tambah kaya ya. BUMN ini banyak yang rugi ya. Tapi menteri-menterinya tambah kaya ya. Malah jadi ketua PSSI ya. Wah, ya keren. Kadif Humas LK Indonesia Law Firm, Advokat Bambang Hartono SH, MH, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan diketahui bahwa ada transaksi GoTo dengan salah satu subsidiari BUMN PT Telkomsel yang 65% sahamnya dimiliki PT Telkom dan 35% sahamnya dimiliki Singtel, perusahaan telekomunikasi Singapura. Aduan masyarakat kami layangkan ke KPK berdasarkan 3 transaksi mendasar sebagai berikut. Pertama, tanggal 16 November 2020, Telkomsel membuat perjanjian dengan PT AKAB Gojek untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi convertible bond CB tanpa bunga sebesar 150 juta US dollar setara 2,1 triliun rupiah per 31 Desember 2020.
Jatuh tempo CB 16 November 2023. Kedua, tanggal 18 Mei 2022 kembali Telkomsel menandatangani perjanjian pembelian saham GoTo 150 juta US dollar 2, atau setara 2,1 triliun rupiah dikonversi menjadi 29.700 lembar 708 lembar 300 juta US dollar 4,2 triliun rupiah yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Totalnya dengan demikian 89.125 lembar saham senilai 6,3 triliun rupiah. Harga harga 5.049 US dollar atau 70 juta per lembar. Waduh. Saham 70 juta per lembar. Waduh. Saham adik kakak yang beli. Waduh, enak ya. Perusahaan BUMN berasa kayak perusahaan perusahaan keluarga ya. Ketiga, tanggal 29 Oktober 2021. AKAP atau GoTo melakukan perubahan akta nomor 128. Terdapat perubahan pada status Garibaldi Thohir. Kini ia menjadi komisaris utama sekaligus pemegang saham seri D GoTo sebanyak 1 miliar. Iya, sebentar dulu. Nolnya 9 ini. Iya. 1 miliar 54 juta 287.487 lembar setara 1 miliar 54 juta 287.487 rupiah pada harga nominal Rp1 per lembar. Waduh, ini ngitung saham ini gimana sih? Kagak paham gue saham nih. Pada tanggal 16 Maret 2022, GoTo secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran Rp316 sampai Rp346 per lembar. Sekarang harga GoTo per lembar Rp125 per tanggal 17 Februari 2023. Jelas advokat Bambang Hartono SHMH. Adapun jelas dari penjabaran di atas ada kerugian negara. Pertama, transaksi obligasi selama 3 tahun tanpa bunga yang diberikan oleh Telkomsel senilai 2,1 triliun sangat janggal. Bond itu adalah surat hutang. Negara Indonesia saja mengeluarkan ORI, obligasi retail Indonesia. Itu memberikan bunga ke masyarakat. Suku bunga ORI 022 tahun 2022 adalah 5,95% per tahun. Anggap uang ORI yang ditaruh di bond GoTo, maka negara sudah rugi 3 tahun kali 5,95%, 375 miliar. Saudaranya sendiri nggak dikasih bunga ya, tanpa riba. Kalau ke masyarakat pakai riba ya. Iya. Iya, saudara kan adik kakak ya. Waduh. 375 miliar rupiah nilai bunga yang harusnya didapat minimal untuk balik modal ORI. Belum dihitung compounding. Kedua adalah transaksi pembelian saham GoTo senilai 6,3 triliun rupiah. Saham ketika IPO berkisar 316 sampai 346 rupiah per lembar. Sekarang yang hanya 125 rupiah per lembar, maka capital loss atau kerugian harga pasar sekitar 60% dari modal 6,2 triliun, yaitu senilai 3,2 triliun rupiah. Adik kakak, keren. Negara rugi 3,2 triliun rupiah karena harga turun dan masalah bunganya sekitar 375 miliar. Jadi sekitar 3,5 triliun rugi. Menterinya BUMN Erick Thohir, yang sahamnya GoTo kakaknya Garibaldi Thohir. Oh iya. Itu mungkin yang dibagi-bagi kali ya. Aduh. Anehnya ketika negara dirugikan ini, marah Garibaldi Thohir dijadikan komisaris utama dan mendapatkan 1 miliar lembar saham GoTo. Apalagi Garibaldi Thohir dijadikan komisaris utama dan mendapatkan 1 miliar lembar saham GoTo. Apalagi Garibaldi Thohir adalah saudara kandung Erick Thohir, Menteri BUMN yang membawai PT Telkom atau Telkomsel.
Disinilah kami adukan dugaan tindak pidana korupsi agar diusut tuntas. Bukan untuk menyerang individu tertentu, tapi karena kami peduli negara dan masyarakat. Kerugian negara ini adalah uang milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak semestinya aturan dan etika dilanggar dan negara dirugikan demi kepentingan pihak tertentu, ucap advokat Bambang Hartono SHMH. LK Indonesia Law Firm terkenal sebagai law firm terberani melawan oknum aparat penegak hukum, kali ini membuat gebrakan baru melawan oknum pejabat pemerintah yang diduga melawan hukum. Iya dah, parah ini mah parah hitungannya, udah rugi duit. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme ya. Nepotismenya ada nggak tuh? Itu saudara dijadiin. Aduh, ya. Sudah banyak pihak berteriak dan peduli agar kasus GoTo diusut oleh KPK. Sebut saja Boy Amin Saiman, Iwan Sumule, Agus Rihat Manalu, dan Faisal Assegaf sudah bersuara lantang. Namun belum ada yang berani mengadukan secara langsung ke KPK. LK Indonesia Law Firm selaku lawyer dan aparat penegak hukum tidak pernah berpikir dua kali dalam menegakkan hukum di Indonesia. Bravo LK. Mati pun kami siap demi perbaikan hukum dan pemerintahan yang bersih. Semua ini semata agar negara Indonesia bisa maju dan kesejahteraan dinikmati masyarakat, bukan pejabat korup. Ingat, LK Indonesia Law Firm bukan musuh negara dan pemerintah, karena hanya oknum yang kami lawan, bukan pemerintahan yang sah. Dan LK tegaskan bahwa LK tidak ada nuansa politik dan tidak mendukung partai atau capres manapun. Jadi jika ada isu dan gosip bahwa LK mendukung partai atau golongan tertentu, bisa kami pastikan itu bohong. Perjuangan LK murni dalam penegakan hukum, bukan politik. Terima kasih, tutup advokat Bambang Hartono SHMH. Gue sejalan sama LK, ya. Kita mengkritisi pemerintahan, bukan memusuhi pemerintahan. Kita nggak ada urusan sama copras-capres, partai-partaian, nggak ada urusan. Oknum-oknum yang begini yang merugikan negara ini. Ya, Erick Thohir gimana Pak Erick? Kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan dikriminalisasi, silakan hubungi LK. Ada nomornya di sini ya. Nanti linknya gua cantumin ya. Nanti linknya gua akan cantumin. Jadi guys, kesimpulannya adalah negara sudah dirugikan dan nggak ada yang berani lapor. Erick Thohir gimana jadi Menteri BUMN? Wah, tapi gerakan Erick Thohir kemarin sampai wah luar biasa ya, tambah tajir. Enak ya Pak Erick Thohir ya. Udah gitu saudaranya Garibaldi ya bener ya. Iya, Garibaldi Thohir jadi komisaris langsung. Itu BUMN punya keluarga apa punya negara sih? Negara ini punya siapa sih? Punya mereka ya? Dah, itu aja guys. Kita dukung terus LK untuk terus mengungkap dan berani menyampaikan yang benar dalam upaya penegakan hukum seadil-adilnya. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mengundurkan diri dulu. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya Pak Erick Thohir ya. Iya. Enak banget Pak. Tapi naudzubillah min dzalik dah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.